bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Semoga ini dapat berguna buat kalian di masa depan. Oke, akan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Satria atas pemaparan yang sangat menarik. Sebelum kita lanjut pada sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita dengarkan bersama opinion leader dari Ibu Zahra Nur Eriza, dan mohon untuk pemateri memberikan perkenalan singkat kepada teman-teman digital literasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Kartika selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, keempat narasumber yang sudah memberikan pemateri yang luar biasa materinya. Jauh-jauh gitu ya, mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lewat video conference akhirnya saya bisa mengenal para pemateri yang hadir siang hari ini dengan kapasitas dan juga pengalamannya masing-masing. Ada Bapak Bagas Koro, Bapak Ide Bagusya Putra, Ibu Rifda Yunita, dan juga Bapak Muhammad Yusuf Satria, yang beberapa waktu lalu juga sempat bertemu kita di ruang yang lain gitu ya, video conference yang lain. Baik, rekan-rekan talenta digital, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Nur Eriza. Saya biasa dipanggil Sarane Riza. Jadi saya adalah praktisi dan juga pengajar komunikasi dan aktif sebagai kreator konten digital. Jadi kalau ditanya aktivitasnya ngapain aja ya di sosial media dan juga internet, selain berbagi mengenai pengetahuan dan juga pengalaman kaitannya sama dunia komunikasi, membangun digital personal branding, saya menjadikan internet dan juga sosial media sebagai alat untuk mencari uang. Gitu, jujur-jujuran aja gitu ya, nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah malu-malu. Saya menjadikan Instagram, Facebook, blog yang saya miliki. Saya mulai menulis blog di tahun 2012 dan 3 tahun terakhir aktif membuat vlog dan juga podcast. Saya monetisasi, gitu, saya komersilkan. Jadi kalau bicara mengenai aktivitas yang ada di era digital, saya bukan cuma sebagai konsumen, hanya menikmati informasi saja, tapi sekaligus menjadi produsen, menghasilkan konten-konten digital, baik berupa teks, berupa gambar, berupa audio, dan juga audiovisual. Tadi saya masih ingat sekali salah satu slide pertama dari Bapak Ide Bagus gitu ya, yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Wah, kita pakai pepatah yang sama ini Bapak Ide Bagus. Karena dimanapun kita berada, kalau kita mau aman, kalau mau nyaman, mau berhubungan baik dengan orang lain, suka mau nggak mau, kita harus menjaga yang namanya sopan santun dan juga tata krama. Namun, beda wilayah, beda komunikan, beda orang yang kita temui, itu bisa juga berbeda kebudayaan dan juga kebiasaannya. Kayak misalnya nih, kalau kita makan gitu ya, di Indonesia, kita makan di tempat umum, lagi pertemuan sama banyak orang, lalu makan mie diseruput gitu kan. Enak gitu. Habis itu bersendawa. Waduh. Pasti orang di sekitar kita bakal bilang, nggak sopan banget sih gitu kan. Masa di tempat umum, kalau bahasa Jawanya, kebetulan saya dari Solo, itu glegeen gitu. Itu nggak enak banget didengerin. Tapi kalau kita berada di restoran Jepang, kita makan seruput mie gitu kan, kedengeran keras, apalagi kedengeran sama kokinya bakal seneng karena itu berupa sebuah penghargaan buat orang yang memasak. Wah, ini dia, konsumenku merasa keenakan dengan mie yang dibuat. Jadi di mana kita berada, kita harus tahu dengan siapa kita berinteraksi, budaya apa yang harus kita jaga gitu ya, agar tetap aman dan juga nyaman. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita tuh tidak bisa membedakan gitu. Oh, ini adalah saat kita berinteraksi dengan orang di dunia nyata. Oh, ini adalah saat berinteraksi dengan orang di dunia maya. Pada akhirnya, kadang-kadang kalau di dunia nyata kita tuh sama orang bisa yang ramah gitu ya. Kita sama orang bisa yang ngomong cablak katakanlah. Tiba-tiba itu kebawa dengan interaksi di dunia maya padahal sama orang yang gak kita kenal. Kalau melihat dari data We Are Social di tahun 2021, ternyata sudah ada 73,7% masyarakat di Indonesia itu yang sudah menjadi pengguna internet.
Bayangkan coba. Dan rata-rata menggunakan internet itu 8 jam 52 menit per hari. Jadi sepertiga dari waktu kita sehari-hari itu habis untuk konsumsi konten-konten yang ada di internet. Makan sambil mainan sosmed, ya kan. Kadang-kadang kamar mandi sambil dengerin lagu di music streaming, sambil tiduran dengerin podcast. Begitu banyak aktivitas yang mana itu terhubung gitu sama internet. Namun yang harus disadari rekan-rekan talenta digital yang hadir siang hari ini, bahwa ketika kita berinteraksi sama orang lain di internet, itu seringkali kita terdistraksi beberapa fenomena. Yang kadang-kadang bisa memunculkan yang namanya sentimen terhadap orang lain. Benci tidak beralasan. Cinta banget. Gitu kan ya. Kemudian gampang sekali mengomentari orang lain padahal kita nggak kenal. Nah, fenomena-fenomena apa saja di dunia maya yang sebaiknya kita perhatikan dan kita berpikir lebih kritis lagi. Yang pertama adalah echo chamber atau ruang gema dan juga filter bubble. Jadi apapun yang kita posting, apapun konten yang kita like, apapun konten yang kita komentari, kita share, kita repost, kita baca, itu semua terekam oleh algoritma sosial media atau algoritma platform yang kita gunakan. Pada akhirnya, platform nanti atau sosial media yang kita gunakan itu akan mengelompokkan dan memutuskan apa preferensi kita. Contohnya kayak gini misalnya. Kita suka banget nonton drama Korea. Stalking gitu kan ya, akun aktor-aktor yang ganteng-ganteng di Instagram. Jangan kaget kalau kemudian kita buka explore di Instagram, isinya adalah aktor-aktor drama Korea terus yang muncul. Begitu juga ketika kemarin masa kampanye politik, kita suka buka-buka portal berita di internet. Jangan heran kalau kemudian beranda di Facebook isinya politik lagi. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan pada akhirnya akan terekam dan kita akan disodorkan konten-konten yang itu lagi yang dianggap adalah preferensi kesukaan kita. Kalau kontennya menarik, kalau kontennya positif dan inspiratif, oke, bagus gitu ya. Saya suka dunia digital, saya ketemu sama konten-konten yang inspiratif, bermanfaat. Nggak masalah. Tapi bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang yang mungkin punya ideologi yang tidak baik? Radikalisme misalnya. Dia akan ketemu sama orang-orang yang punya paham yang sama. Ketemu orang yang sama, ketemu konten yang sama secara terus-menerus. Itu kenapa kemudian muncul yang namanya sebuah istilah benci buta sama cinta buta. Karena udah keseringan mendapatkan konten-konten yang membuat dia kalau udah benci banget, nggak peduli dengan kondisi orang lain, nggak peduli dengan gagasan-gagasan baru, ya udah apa yang ada dipikirkan ya gini-gini terus. Gitu. Ini adalah salah satu fenomena di dunia maya. Yang kedua adalah framing. Framing ini dalam salah satu teori ilmu komunikasi menjelaskan bahwa apapun yang kita tampilkan itu sudah dibingkai sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita mau. Saya, kalau mungkin rekan-rekan melihat postingan di Instagram, kebanyakan adalah ngebahas soal voice over talent, dubber, podcast, blogging, ya aktivitas yang saya lakukan. Itu nggak bim salah bim, itu semuanya saya desain agar orang melihat bagian dari diri saya yang bagian itu aja. Followers teman-teman saya di Instagram nggak bakal tahu ketika saya kecapean habis ngepel seharian karena saya nggak punya ART gitu ya di rumah. Nggak ada postingan terkait itu. Ketika saya tidur di atas meja kerja gitu karena lemburan, nggak ada postingan seperti itu. Itu semuanya di framing, dibingkai sesuai dengan apa yang dimau dari pemilik akunnya. Maka sekarang kalau kita lihat sosial media, jangan percaya 100%. Mendapati sebuah informasi di internet, jangan percaya 100%. Kita harus punya yang namanya rasa ingin tahu. Benar nggak ya ini? Fakta nggak ya? Kalau ini fakta ketika saya share, bermanfaat nggak ya? Itu harus kita tanyakan ke diri kita.
Nah, kalau teman-teman memperhatikan slide presentasi saya di sini mengilustrasikan ada sebuah gambar, ada tembok, ada bingkai foto, dan ada vas berisi bunga. Bingkai itu adalah di sini, manakala kita mau memotong bagian satu, yang terlihat adalah temboknya aja, tembok batu bata. Tapi kalau kita potong dan kita ambil di bagian tengah, yang kelihatan ya cuma bingkai fotonya aja. Kalau dipotong yang bagian samping, kanan saya gitu ya, kalau di sini posisinya, yang kelihatan adalah vas bunga dan juga bunga yang cantik. Jadi apa yang ditampilkan di sosial media itu ya terserah yang punya akun. Bisa aja itu disetting, bisa aja itu dibuat-buat, ya memang. Gitu. Lalu yang ketiga adalah adanya hoax yang berasal dari kata hoax pocus yang artinya palsu. Jadi informasi yang ada di internet itu nggak semuanya adalah fakta. Ini adalah sebuah contoh begitu ya. Vaksin virus corona membunuh orang dan akan memusnahkan populasi dunia. Orang yang nggak mau membaca lebih lanjut, nggak mau verifikasi data, nggak mau verifikasi fakta, nggak mau kemudian mencari informasi yang benar, tabayun begitu ya, akhirnya akan mudah mereshare, merepost informasi ini. Dan dampaknya adalah ketika semakin banyak yang mengkonsumsi, bisa aja banyak orang yang percaya, padahal ini informasi yang salah. Sekali lagi, walaupun sebuah informasi itu adalah fakta, tapi kalau itu kita rasa tidak perlu untuk di-share, ya jangan di-share. Itu yang disebut dengan malinformasi. Fakta yang digunakan untuk mendiskreditkan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok minoritas tertentu. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu ya, kasus pertama corona di Indonesia, dibuka itu siapa namanya, alamat rumahnya di mana. Kan kasihan gitu. Kita tahu nih, oh orangnya ini tinggalnya di sini. Itu fakta, betul. Tapi apakah kita tidak memperhatikan bagaimana perasaan pasien tersebut pertama kali gitu diekspos di media massa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari malinformasi. Maka selanjutnya perlu banget nih teman-teman, saya sebagai pembuat konten, teman-teman mungkin juga ada yang kreator digital sama seperti saya, nulis blog, bikin podcast, bikin microblogging, vlog, dan lain sebagainya. Kita harus menyadari bahwa kalau kita bermain internet, maka kita juga tetap harus menjaga sistem nilai dan norma moral gitu, untuk mengatur tingkah laku kita. Jadi kalau etika itu dimanapun tempatnya, ada orang, nggak ada orang, ya itu berlaku. Contoh misalnya pencurian. Mencuri itu adalah perbuatan tercela. Mau kita di dalam kos sendiri, mau di rumah sendiri, mau di tempat umum, mencuri adalah perbuatan tercela. Tapi kalau etiket itu adalah tata cara yang mengatur interaksi dengan individu lain. Misalnya kalau di tempat umum kita ngentut gitu kan ya, kita kentut ya nggak sopan. Tapi kalau misalnya di dalam kamar mandi sendirian, kita ada di dalam kos ya kentut-kentut aja, nggak usah permisi. Bebas-bebas aja. Ini yang membedakan etika dan juga etiket. Lalu kemudian muncul sebuah istilah, ya ini netiquette, network etiquette. Yakni tata krama dalam menggunakan internet. Highlight-nya adalah, yang harus dicetak tebal adalah, bahwa ketika kita berinteraksi di dunia maya, di sosial media, kita itu berinteraksi loh sama manusia yang nyata. Manusia yang nyata yang punya karakter-karakter manusia. Yang kalau misalnya kita jelek-jelekin juga bakal sakit hati gitu. Kok kamu gendutan sih? Kok anakmu kurus sih? Kok hidung kamu aneh sih? Kok jerawatan sih? Gitu. Kalau di dunia nyata kita ngerasa tersinggung, ya itu juga di dunia maya kita juga tersinggung. Jadi yang paling mendasar adalah bahwa di internet kita berinteraksi dengan manusia, bukan cuma deret angka, deret huruf, foto-foto, enggak. Itu ada manusianya di belakangnya. Termasuk juga kalau ada konten-konten yang negatif, itu juga ada manusia yang jadi pelakunya. Itu juga ada manusia yang memasang konten-konten itu untuk tujuan dia yang tidak baik. Nah, maka kemudian kalau kita bicara netiquette seperti yang saya tampilkan di slide presentasi ini, sebenarnya ada dua macam jenis netiquette yang dilihat dari konteks ruang digital di mana kita berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi kalau one-to-one communication itu adalah komunikasi antar satu orang dengan orang lain gitu ya. Satu kepada satu. Contohnya mengirimkan email.
Satu orang komunikator kepada satu orang komunikan. Atau kita mengirimkan pesan di WhatsApp, one-to-one communication. Tapi kalau one-to-many communication adalah kita membuat satu pesan untuk banyak komunikan, untuk banyak penerima pesan. Misal kita posting di Instagram, berarti penerima pesan atau penerima informasinya itu jumlahnya banyak. Begitu juga ketika menulis di blog, begitu juga ketika membuat video vlog, membuat rekaman podcast, dan lain sebagainya. Saya mengutip dari modul etis bermedia digital, tadi juga sudah di-share dari Bapak Ide Bagus begitu ya, bahwa teman-teman juga bisa mendownloadnya secara free. Kita bisa melihat di sini apa sih yang harus dan sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita hindari ketika berkomunikasi di email. Apalagi mungkin di sini ada rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada rekan-rekan fresh graduate, ada juga mungkin yang bosan sama pekerjaannya sekarang dan pengen pindah ke kantor lain, pekerjaan yang lain, dan mengirimkan surat lamaran itu lewat email. Nah, ini bisa jadi perhatian kita ketika mengirimkan email kepada orang lain. Menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Menggunakan BCC, bukan CC. Jadi kalau BCC itu ketika kita ngirim ke 10 orang, penerima lainnya nggak bisa tahu alamat email penerima lain. Gitu. Nggak bisa tahu apa namanya identitas atau alamat email dari orang lain yang kita kirimin email yang sama. Gitu ya. Tapi kalau CC, kalau kita ngirim ke 10 orang, 10 orangnya bisa ngelihat alamat email lainnya. Ya kalau dia baik, kalau nggak baik alamat emailnya digunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji bagaimana? Maka kita harus melindungi alamat email orang lain juga. Mohon maaf, Ya? Ibu Zahra, waktu kurang 5 menit. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Selanjutnya adalah menuliskan subjek email supaya lebih mudah, karena kalau kita dapat newsletter banyak, biasanya bakal ketumpuk-ketumpuk, maka kalau pakai subjek email tuh bisa lebih gampang dilihatnya. Menghargai privasi dan juga hak cipta orang lain. Saya sering bikin video bersama anak saya membacakan buku. Membacakan buku itu adalah salah satu kegiatan yang rentan melanggar hak cipta. Jadi pastikan kalau teman-teman membacakan buku dan kemudian menguploadnya di internet, pastikan sudah memegang izin dari penerbit ataupun dari penulisnya. Gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari izinnya. Jadi nggak bisa sembarangan membacakan buku kemudian mengupload di internet. Kecuali kalau memang itu sudah menjadi public domain, sudah dimiliki oleh masyarakat gitu. Biasanya adalah ketika usia dari karya cipta tersebut lebih dari 50 tahun, tergantung kebijakan negara masing-masing. Lalu yang harus dihindari seperti menulis huruf besar semuanya, karena itu seperti orang yang berteriak gitu ya. Nggak melakukan spam, nggak menggunakan kata jorok, nggak mengirimkan lampiran attachment terlalu besar. Jangan sampai lebih dari 1 giga, karena itu merepotkan banget karena langsung masuk ke Google Drive biasanya. Jadi kita buat email sekecil mungkin dari sisi ukurannya. Lalu bagaimana nih selanjutnya ketika kita berinteraksi di media sosial? Hati-hati dalam memilih stiker, emoji, ya kan? Kita pelajari sebenarnya maksud dari emoji seperti ini itu apa, nyengir itu apa. Nyengir sama-sama nyengir, ada yang nyengir ngejek, ada yang nyengir happy, ada yang nyengir apa namanya seperti tertekan gitu ya. Kita pelajari sebenarnya ini maksud pesan nonverbal dari emoji ini apa sih? Berkomentar dengan sopan, jelas, menghindari suku agama ras antar golongan, termasuk kalau saya sendiri tidak melakukan postingan yang menunjukkan keberpihakan saya dari sisi pilihan politik. Saya juga menghindari sekali itu gitu ya, karena kondisi di Indonesia saat ini seperti ini, jadi hati-hati ketika memposting sesuatu yang memang berhubungan sama politik. Lalu kemudian mencantumkan sumber konten yang diunggah, dan hindari menyebarkan chat pribadi. Nah ini dia, lagi happy banget kalau orang-orang gitu ya, punya pacar baru, sayang-sayangannya gitu, sama pacarnya, sama pasangannya langsung di-share di Instagram Story. Tapi gilirannya berantem aja, udah deh, langsung juga di-share di Instagram Story. Tolong, jangan lakukan hal ini. Kita hargai privasi dari orang lain, termasuk dari pasangan kita sendiri. Jangan iseng dan juga mengganggu orang lain. Anakmu kok kurus banget sih? Lah ngapain sih ngurusin anak aku gitu kan? Urus aja anak kamu sendiri. Kenapa sih? Gitu kan? Jadi hindarin
kata-kata, tulisan yang sekiranya itu bisa melukai perasaan orang lain. Tentu saja jangan sampai memproduksi konten yang negatif, direkayasa, hoax ya, dan jangan mengunggah apapun kalau itu belum jelas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang kita rugikan. Prinsipnya adalah ketika kita berinteraksi, membuat konten, lalu kemudian mengkonsumsi konten dari orang lain, kita pegang sebuah prinsip bahwa kalau kita pengen diperlakukan baik sama orang lain, ya kita harus berbuat baik sama orang lain. Sesederhana itu. Gitu. Jadi kalau kita mau dijahatin, berarti kamu harus siap buat dijahatin. Tapi kalau kita pengen dibaik-baikin orang lain, kita mau orang lain itu sopan sama kita, selayaknya kita mempersiapkan diri kita juga harus yang sopan, yang ramah, yang baik, yang positif. Satu kalimat terakhir dari saya adalah kalau memang tidak bisa membuat konten yang inspiratif, yang menginspirasi, minimal tidak menyakiti. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau banyak salah yang saya ucapkan, kata-kata yang keluar, ataupun slide presentasi yang typo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ialah sesi tanya-jawab, yang mana kita telah memilih beberapa pertanyaan untuk keempat narasumber kami. Kelima bersama Ibu Zara. Untuk panitia mohon ditampilkan slide pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Sebentar. Baik, ini ada 4 pertanyaan, saya bacakan satu persatu dan kemudian nanti akan ditanggapi. Yang pertama adalah rawan pencurian dan penyadapan data sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu waspada akan kejahatan cyber oleh hacker. Kejahatan hacker terhadap pencurian data nasabah di e-banking, bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Bagaskoro. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan adanya ide serupa yang sama, tapi kita lebih mengembangkan materi serupa. Apa itu juga dianggap sebagai penjiplakan? Dan untuk pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Bagus. Baik. Pertanyaan ketiga ialah bagaimana agar kita dapat menghindari dampak negatif dalam dunia sosial media. Sebab tak jarang karena dengan kecanggihan teknologi, masyarakat menjadi lebih individualis dalam kehidupan sosial. Nah, untuk pertanyaan ketiga ditujukan kepada Ibu Rifda Yunita. Dan pertanyaan terakhir keempat, bagaimana agar kembali membangun reputasi yang baik setelah rekam jejak digital masa lalu muncul dan hal itu berdampak negatif terhadap karir yang sedang kita bangun saat ini. Untuk pertanyaan terakhir ditujukan kepada Bapak Yusuf Satria. Nah, sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada, mohon untuk Bapak Bagaskoro terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari teman-teman talenta digital. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Bapak Bagaskoro masih hadir di tengah-tengah kita ya? Oke, masih belum ada respon. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Bagus Siaputra. Mohon dijawab. Iya, Bu. Tadi kalau saya menangkap, itu pertanyaannya bicara mengenai ini ya, sesuatu yang sudah ada kemudian kita ubah gitu ya, Bu ya. Jadi secara prinsip, kalau kita ingin menghindari dugaan plagiat, kita tinggal mencantumkan nama dan tahunnya gitu ya. Kita dapat dari mana, itu sumbernya. Terus kita berikan penjelasan apakah ini kutipan langsung, salinan langsung, terusan, atau sudah hasil modifikasi. Kalau kita mau menghindari ciplakan, berarti harus ada yang kita ubah, tambah, kurang, atau ganti. Kalau untuk menghindari pelanggaran hak cipta, berarti kita mendapatkan izin tertulis. Kira-kira itu. Baik kita gunakan secara langsung, ataupun kita gunakan dengan perubahan. Semoga bisa membantu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum lanjut pada pertanyaan ketiga, terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Bapak Bagaskoro tadi sempat ke-mute. Untuk waktu Ya, dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Apa bisa dimunculkan lagi pertanyaannya? Ini kurang jelas saya. Iya. Takut salah jawab saya.